Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang persamaan kuadratnya saja dulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Sindiatika beserta rekan Ibu Zukaimawati, mahasiswa PPL dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang kemarin sempat satu kali pertemuan tatap muka di kelas ya. Untuk itu langsung saja disimak videonya. Nah, di sini ada submaterinya yang akan dibahas. Yang pertama, A. Bentuk umum persamaan kuadrat, B. Akar-akar persamaan kuadrat, C. Diskriminan persamaan kuadrat, D. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dan yang E. Menyusun persamaan kuadrat. Oke, langsung saja ke yang A. Bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 2. Nah, di sini ada bentuk umum persamaan kuadratnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, c-nya itu merupakan bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini juga ada keterangannya bahwa menjelaskan X ini sebagai variabelnya. Kemudian A, B itu adalah koefisien dari variabel X. Dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Nyatakan persamaan berikut ini ke dalam bentuk baku. Kemudian, tentukan nilai A, B, dan C. Artinya di sini disuruh menentukan nilai A, B, dan C itu adalah koefisiennya. Nah, di sini dijawab 2x kuadrat sama dengan 3x dikurangi 8. Lalu diapakan lagi setelah ini? Ya, kedua ruasnya ditambahkan dengan negatif 3x ditambah 8. Nah, kenapa sih Bu harus ditambahkan kedua ruasnya dengan negatif 3x ditambah 8 ini? Agar mendapatkan nilai 0. Nah, ini tuh dari mana sih Bu? Negatif 3x ditambah 8 itu adalah inverse dari 3x dikurangin 8. Kebalikan ya inverse itu. Kemudian 2x kuadrat dikurangin 3x ditambah 8 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya itu adalah 2, nilai koefisien dari B-nya itu adalah negatif 3, dan konstanta C-nya itu adalah 8. Nah, selanjutnya yang B ada akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama memfaktorkan. Akar-akar dari x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan terlebih dahulu. X dikurangin 2 dikali dengan X dikurangin 3 sama dengan 0. Nah, kenapa sih harus seperti ini bentuknya? Inilah yang disebut pemfaktoran. Coba kita cek terlebih dahulu apakah nilai ini itu sama dengan nilai akar dari persamaan kuadrat yang disebutkan. X dikali X adalah X kuadrat. Kemudian X dikali negatif 3 adalah negatif 3X. Kemudian negatif 2 dikali dengan X adalah negatif 2X. Tadi negatif 3X, kemudian ditambahkan dengan negatif 2X, maka negatif 5X. Dan negatif 2 dikali negatif 3 adalah 6. Nah, maka X dikurangi 2 itu adalah sama dengan 0. Atau X dikurangi 3 itu sama dengan 0. Sehingga X yang pertama itu sama dengan 2. Nah, kenapa ini 2?
kalau bahasa kitanya mah pindah ruas itu tandanya yang berubah Bu gitu kan. Padahal ini sebetulnya adalah inverse dari negatif 2 adalah 2. Nah begitupun dengan X yang kedua. X dikurangi 3 sama dengan 0. X-nya berapa? Hasilnya X-nya adalah 3. Sehingga diperoleh misalkan X dikurangi 2 itu sama dengan A dan X dikurangi 3 itu sama dengan B. Merupakan faktor dari persamaan kuadrat. Maka A dikali dengan B sama dengan 0. Dengan A-nya itu sama dengan 0 atau B-nya juga sama dengan 0. Selanjutnya ada persamaan kuadrat yang terdiri atas dua suku. Nah, di sini jika persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0 dan AX kuadrat ditambah C sama dengan 0, maka cara memfaktorkannya sebagai berikut. Nah, kita lihat nih cara memfaktorkannya. AX kuadrat ditambah atau dikurangi BX sama dengan 0. Kita faktorkan X dikali dengan AX ditambah atau dikurangi dengan B sama dengan 0. Atau AX dikali dengan X B per A sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang keduanya. A kuadrat dikali dengan X kuadrat dikurangi dengan C kuadrat sama dengan 0. Nah, difaktorkannya gimana? Ya, seperti tadi, AX ditambah C, kemudian dikalikan dengan AX dikurangi C sama dengan 0. Untuk mengecek apakah ini betul atau tidaknya, tinggal dikalikan saja. Hasilnya apakah sama dengan kayak persamaan atau bukan. Jika nilainya bukan, lain dari persamaan ini berarti salah. Kalau misalkan betul berarti memang inilah pemfaktorannya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian persamaan berikut ini. Yang A 3x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0 dan yang B-nya 9x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, coba kita jawab di sini 3x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0 itu kita faktorkan terlebih dahulu. X-nya kita dikeluarkan, X dikali 3x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini jika dikalikan kan artinya menjadi 3x kuadrat. Nah, X dikalikan dengan 4 sama dengan 4x sama dengan 0. Nah, X-nya berarti sama dengan 0 atau 3x ditambah 4 itu sama dengan 0. Nah, X yang pertama itu sama dengan 0 atau X yang kedua di 3 yang ini sama dengan negatif 4. Nah, kita turunkan lagi, X yang pertama itu 0, dan yang X keduanya adalah negatif 4 per 3. Gitu ya. Untuk yang B-nya sama pengerjaannya. 9x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Kita cari dulu pemfaktorannya. Seperti yang di sini. 3 kuadrat dikalikan dengan x kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini 3x ditambah 4 dikalikan dengan 3x dikurangi 4. Di sini 3x dikali 3x kan adalah 9x kuadrat. Nah, 3x dikali negatif 4 adalah negatif 12x. Kemudian tinggal ditambahkan saja ini. 4 dikali dengan negatif 4 dengan negatif 16. Oke. Nah, di sini 3x ditambah 4 sama dengan 0 atau 3x dikurangin 4 sama dengan 0. Dengan x yang pertamanya itu adalah negatif 4 per 3 atau x yang keduanya di sini 4 per 3. Nah, kita perhatikan di sini apanya yang berubah? Yang di sini yang berubah hanyalah tandanya, tanda operasinya negatif dan positif. Oke, selanjutnya ada persamaan kuadrat yang terdiri atas 3 suku. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 akan terdiri atas 3 suku jika A, B, dan C-nya itu tidak ada yang bernilai 0. Ketika difaktorkan menjadi 4 suku dengan cara mengubah BX menjadi PX ditambah
Q X dengan syaratnya P dikali dengan Q harus sama dengan A dikali dengan C. Kita masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian persamaan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Di sini kita tulis persamaan kuadrat yang diketahuinya, kemudian caranya difaktorkan. Seperti yang pertama, cara pemfaktorannya itu sama. Untuk melihat apakah hasil pemfaktoran kita itu betul atau salah, kita cek saja tinggal X dikali dengan X, yaitu X kuadrat, kemudian X dikalikan dengan negatif 3, yaitu negatif 3X, ditambahkan dengan negatif 5 dikali dengan X, negatif 5X, jadi negatif 8X. Kemudian negatif 5 dikali dengan negatif 3, yaitu sama dengan 15. Nah, untuk X yang pertama itu adalah hasilnya 5, dan untuk X yang kedua itu adalah hasilnya 3. Kemudian kita cek untuk mengubah menjadi 4 suku itu, syaratnya apa? Di sini harus P dikali Q harus sama dengan A dikali dengan C. Nah, di sini kita lihat A-nya itu adalah koefisiennya 1, C-nya itu C-nya itu adalah nilainya 15. Nah, kita lihat nilai P-nya itu adalah negatif 3, nilai Q-nya negatif 5. Ketika dijumlahkan akan menghasilkan negatif 8. Negatif 8 itu koefisien dari yang mana? Koefisien dari P. Maka terbukti syarat dari P dikali Q sama dengan A dikali dengan C. Oke, selanjutnya melengkapkan kuadrat. Mengubah persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk Q ditambah atau dikurangin P dikuadratkan sama dengan Q-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Bentuk X ditambah atau dikurangin P dikuadratkan itu disebut bentuk kuadrat sempurna. Nah, di sini kita lihat X kuadrat sama dengan P. Maka nilai X-nya itu adalah positif atau negatif dari akar P dengan P-nya itu tadi harus lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk rumus penyempurnaan kuadrat sempurnanya itu kita bisa lihat di sini X kuadrat ditambah atau dikurangi 2PX ditambah P dikuadratkan sama dengan P ditambah atau dikurangin P dikuadratkan. Contoh, tentukan nilai X dari tiap persamaan X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0, dan persamaan yang keduanya X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 sama dengan 0. Kita lihat persamaan yang pertama, X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0, X kuadratnya adalah sama dengan 25, akar dari 25 ini adalah 5. Nah, kalau di sini hasilnya itu adalah positif atau negatif, maka X yang pertama itu adalah bernilai positif dan X yang keduanya itu bernilai negatif. Begitupun persamaan yang kedua, sama saja. Kita masuk ke rumus kuadrat yang ketiga, yaitu rumus ABC. Akar-akar persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, rumusnya di sini kita lihat X1,2 artinya X yang pertama dan X yang keduanya itu sama dengan negatif B, positif atau negatif, akar dari B kuadrat, kemudian dikurangi dengan 4AC, kemudian per 2A. Nah, untuk X yang pertama itu bernilai positif dan X yang keduanya itu bernilai negatif. Nah, masuk ke contoh saja. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu nih nilai koefisiennya berapa. Untuk A itu koefisiennya berapa nilainya? 1 ya, jangan lupa. Di sini karena walaupun hanya tulisannya X, tetapi X itu bernilai 1. Kemudian koefisien dari B-nya adalah negatif 6 dan konstanta dari C-nya itu adalah 8. Nah, karena sudah diketahui nih rumus ABC itu sangat mudah sekali, tinggal memasukkan nilai-nilai dari koefisiennya. Ini negatif B, B-nya berapa? Negatif 6. Di sini rumusnya negatif, negatifnya juga harus ditulis. Negatif 6 ditambah akar dari B kuadrat. B-nya negatif 6, kemudian dikuadratkan, dikurangin 4AC. A-nya adalah 1, C-nya adalah 8.
dijumlahkan per 2A. A-nya adalah 1. 2 dikali 1. Nah, di sini negatif ketemu negatif. Negatif dikalikan dengan negatif adalah positif. Positif 6. Kemudian negatif 6 dikuadratkan adalah 36. Dikurangin 4 dikali 1 dikali 8. 36 dikurangin 32 adalah akar 4. Kemudian dibagi dengan 2. Nah, akar 4 itu berapa sih? Akar 4 itu adalah 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian dibagi 2 sama dengan 4. Nah, untuk X yang keduanya itu sama. Hanya berganti tandanya saja. Kalau X1 itu positif, X2-nya itu adalah negatif. Jadi, di sini karena sudah sama, tinggal diganti saja tandanya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah X yang pertama itu sama dengan 4 dan X yang kedua sama dengan 2. Oke, masuk ke diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan atau yang biasa disimbolkan dengan D, persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah rumusnya diskriminan atau D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, diskriminan ini berguna untuk apa sih, Bu? Berguna untuk membedakan atau mendiskriminasikan jenis dari akar. Yang pertama ada D atau diskriminannya itu nilai diskriminannya lebih dari 0. Maka persamaannya itu mempunyai dua akar real yang berlainan. Yang pertama itu jika D-nya berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya itu pasti rasional. Nah, yang B-nya itu jika D-nya tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional, kebalikan dari yang A. Kemudian bagaimana jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0? Ya, persamaannya juga mempunyai dua akar real yang sama atau akarnya kembar. Nah, yang ketiganya, kalau diskriminannya kurang dari 0, maka persamaannya itu tidak mempunyai akar yang real. Oke, di sini ada contoh. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x kuadrat dikurangin 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kita cari nilai koefisiennya berapa. Untuk A-nya itu sama dengan 2. Koefisien dari B-nya itu sama dengan negatif 7. Dan konstantanya adalah sama dengan 6. Kita masukkan ke nilai diskriminannya dengan rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurangin 4AC. Nilai-nilai dari koefisien ini kita tinggal masukkan saja ke rumus. Maka menghasilkan nilainya 1. Karena D-nya atau diskriminannya itu nilainya adalah 1, otomatis berarti lebih dari 0 kan? Dan D-nya itu sama dengan 1 sama dengan 1 kuadrat, berbentuk kuadratnya sempurna. Maka persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0 itu mempunyai dua akar real yang berlainan dan rasional karena nilai A dan B-nya itu tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0. Nah, untuk yang B-nya juga sama. Bisa dibaca ya, nanti Ibu kirimkan PowerPoint-nya. Kemudian untuk yang D, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka jumlah dan hasil kali akar tersebut berturut-turut adalah X1 ditambah X2 akan sama dengan negatif B per A. Dan ketika dikalikan, akan menghasilkan C per A. Contoh, akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangin 3X dikurangin 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Pertanyaannya, hitunglah X1 dan X1 ditambah X2. Kemudian X1 dikalikan dengan X2 dan yang C-nya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, tanpa harus menghitung lebih dulu, kita sudah mengetahui. Kita hanya mencari nilai-nilai koefisiennya saja terlebih dahulu. Kemudian langsung dimasukkan ke rumusnya. Ini yang A, X1 ditambah X2. Rumusnya negatif B per A. Negatif B-nya berapa? Negatif 3. Negatif dikali negatif adalah positif. Maka positif 3 dibagi 1 adalah 3. Nah, yang B-nya juga tinggal dikalikan saja. Masukkan ke rumusnya. Maka menghasilkan nilainya 1. Nah, untuk yang C-nya
sama saja tinggal dikuadratkan saja, maka menghasilkan ini negatif B per A dikuadratkan, hasilnya ini 3 dikuadratkan adalah 9, kemudian ini negatif 2 dikali dengan C per A. C per A-nya berapa? Di sini C per A-nya adalah negatif 1, kemudian dikali dengan 2, maka hasilnya adalah negatif 1 dikalikan dengan negatif 2, maka hasilnya adalah 2. 9 tambah 2 adalah 11. Nah, untuk yang terakhir, menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama itu, jika diketahui akar-akarnya. Misalkan, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, memiliki akar X1 dan X2. Maka AX kuadrat ditambah BX tambah C itu sama dengan 0. Nah, di sini X dikurangin X1, kemudian dikalikan dengan X dikurangin X yang kedua. X kuadrat dikurangin X1 ditambah X kedua dikalikan dengan X-nya, kemudian ditambahkan dengan perkalian X1 dan X2. Dari persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 dapat disusun menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya, yaitu X kuadrat dikurangin X1 ditambah X2 dikalikan dengan X, kemudian ditambahkan perkalian dari X1 dan X2 sama dengan 0. Untuk yang keduanya, jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Ini yang punya hubungan dengan akar persamaan kuadrat yang lain. Contoh, diketahui X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5 sama dengan 0. Di sini soalnya tentukan persamaan kuadrat yang akarnya 2X1 dan 2X2. Dari persamaan kuadrat ini, kita tulis akar-akarnya X1 dan X2. Sama caranya, karena sudah diketahui X1 ditambah X2 itu hasilnya adalah 3, yang perkalian juga sudah diketahui, hasilnya adalah 5. Nah, di sini kita pakai permisalan. Untuk permisalan yang A itu, kita menggunakan yang 2X1. Kemudian yang B-nya itu yang ini, yang 2X2. Akar persamaan kuadrat barunya, maka ketika A ditambahkan dengan B, ya ini 2X1 ditambahkan dengan 2X2 akan menghasilkan 2 dikali dengan X1 ditambah X2 akan menghasilkan sama dengan 2 ini, karena ini sudah diketahui nilainya 3, maka dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 6. Nah, untuk yang perkaliannya juga sama. A dikali dengan B sama dengan 2X1 dikalikan dengan 2X2. 2 kali 2 adalah 4, X1 dan X2-nya dikalikan. Karena sudah diketahui jumlahnya adalah 5, 4 dikali 5 adalah 20. Dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar itu, maka persamaan kuadrat yang barunya adalah, nah ini persamaan kuadrat yang lamanya itu X kuadrat dikurangin A ditambah B dikalikan dengan X, ditambah A dikali dengan B sama dengan 0. Nah, ketika kita masukkan ke angka-angka yang sudah diketahui, hasilnya adalah X kuadrat dikurangin 6X ditambah 20 sama dengan 0. Nah, ini 6X itu kita kalikan. Jadi X kuadrat dikurangin 6X ditambah 20 sama dengan 0. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, dan barangkali dari adik-adik semuanya, anak-anak Ibu semuanya, yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan, nanti kita bisa diskusi. Oke, mungkin sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.